Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi tentunya kita di konten obrolan santai. Setelah kemarin 1 bulan obrolan santai, tapi kemarin ini udah diselingin inilah ya Om ya, GAD karena kita udah sempat jalan lagi, mungkin tayangnya hari Kamis kemarin ini. Dan kali ini kita tetap kembali ke obrolan santai, tapi mungkin topik kali ini mungkin agak-agak berat dan mendalam. Topik yang sudah lama-lama kita sebutkan tapi nggak pernah kita bahas ya Om ya, tentang hewan ya mungkin hewan-hewan mitologi atau hewan-hewan gaib mungkin yang selama ini sering terdengar desas-desusnya di Pulau Jawa, karena memang di Pulau Jawa sendiri memang ada banyak ya sebenarnya hewan-hewan yang konon katanya jadi legenda di dunia metafisika ya. Iya, sebenarnya kita banyak banget nih Mas, ini kan kalau kita nanti bicara ini sebenarnya tentang Pulau Jawa ya. Jadi nanti kita akan bahas yang ada di Jawa bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Sebenarnya kan sering ada miskomunikasi bahwa kita kisah tanah Jawa kok bahasnya di Jawa Barat juga gitu. Enggak. Dikiranya Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Tapi sebenarnya di sini kita nggak ada sara ya. Jadi kita bilangnya ini kan tanah Jawa. Jadi dari Banten sampai dengan Jawa Timur. Nanti akan kita bahas apa saja itu tentang mitologi. Sebenarnya kalau kita bilang hewan mitologi itu Nusantara sebenarnya banyak juga Mas. Banyak lah ya. Iya, tapi kita ambil yang mirip-mirip antara yang ada di tanah Bali, tanah Jawa, tanah Borneo, Andalas, semuanya kita kumpulkan. Kira-kira apa sih yang paling mendekati gitu? Karena mungkin pembahasannya cukup menarik teman-teman. Kalau biasanya kan kalau kita berbicara tentang dunia gaib atau dunia metafisika itu kan selalu kelihatan penampakan itu kan hanya sosok-sosok ya kroco-kroconya lah ya, ibaratnya pocong, kuntilanak, genderuwo pun jarang sebenarnya. Kalian lihat di YouTube penampakan genderuwo itu kayaknya sangat-sangat jarang. Tapi kan penampakan hewan gaib tuh memang mungkin tidak pernah ada ini ya baunya ya. Jadi mungkin di obrolan kali ini kita akan mencoba membahasnya dari orang yang mungkin pernah melihatnya atau mungkin bisa melihatnya kayak gitu. Dan kalau kita lihat ini ya teman-teman, kalau berbicara tentang hewan gaib itu kan kalau kita datang ke suatu tempat itu kan kayak di sana tuh ada naganya, naganya, dan ternyata setelah ditelisik ternyata itu adalah sosok siluman bla 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 kayak gitulah. Om, gimana sih membedakan antara yang kita lihat itu adalah hewan gaib atau dia hanyalah sosok siluman itu gimana? Ininya Mas, biasanya cara mereka menampakkan diri itu jelas kelihatan ya. Kalau sering nampak atau sering masuk ke mimpi atau sering dilihat dengan mata batin itu boleh dibilang di sini sebenarnya jelmaan. Jelmaan itu bisa dari siluman atau residual energi yang pernah terjadi. Dan tempatnya juga kita harus melihat dulu ya, nggak sembarangan gitu. Tapi kalau kita ketemunya itu terkadang saat prosesi-prosesi kepercayaan atau agama tertentu, kemudian tokoh-tokoh ini juga besar dalam hal bisa kita temukan dalam pewayangan contohnya, atau dalam lukisan-lukisan. Ini bisa disebut dengan hewan mitologi. Jadi sebenarnya mitologi di sini bukan hewan dalam arti yang sebenarnya Mas, tapi ada yang gabungan. Bahkan ada sampai 5 hewan sekaligus menjadi satu tubuh. Gitu. Ini juga ada legendanya ada cerita-ceritanya macam-macam. Dan juga berkaitan dengan wahana atau kendaraan-kendaraan dari para dewa, dewi, kemudian juga para raja dan rani waktu itu gitu. Karena ini ya mungkin kita tahu kalau raja-raja zaman dulu itu bukanlah hal asing ya kalau memang dia tuh punya sosok penjaga dalam bentuk hewannya kayak gitu. Bahkan ini sampai hari ini Mas Genta. Jadi ada di beberapa tempat kalau kita sebut misal tempat-tempat ibadah tua contohnya, kemudian di keraton, di puncak-puncak gunung ataupun di lautan tuh sebenarnya juga ada hewan mitologi. Selain ini menjadi wahana atau kendaraan,
hewan mitologi ini terkadang juga menjadi kelangenan hewan yang dipiara ya, yang dikasihi ya, dan juga menjadi penanda suatu tempat gitu. Dan ini Om, biasanya kalau hewan-hewan yang disakralkan itu kan biasanya kan, ya aku juga kadang heran sih ketika tahu ada hewan yang disakralkan, tapi dia punya nama itu kan pasti mbah siapa atau kiai siapa, itu benar. Apakah hewan yang dikeramatkan itu adalah jelmaan dari sebelumnya manusia dan dia menjadi hewan, atau memang itu murni hewan yang dia saking hebatnya sampai dikasih nama? Dua-duanya Mas, jadi ada secara memang jelmaannya, turunan atau titisan. Kemudian juga memang ada hewan yang disakralkan dan juga energinya, spiritnya itu masuk karena hewan ini dianggap suci atau juga ada kontribusinya untuk suatu hal ya. Misalkan kalau kita sebut contohnya Kiai Slamet contohnya, salah satu contoh ya. Kiai Slamet itu Solo ya? Solo ya, contohnya yang hewan ini ada gitu. Terus ada juga Garuda contohnya, nanti akan kita bahas satu-satu. Garuda tuh topik pembicaraan sangat-sangat menarik teman-teman, karena kita kan tahu Garuda itu sebenarnya ada apa enggak ya, kayak gitu. Garuda, kemudian ada Lodaya ya, macan Lodaya ya. Kemudian ada kuda sembrani juga, terus ada warak ngendok juga Mas. Apa tuh warak ngendok? Oh, baru dengar sekali ini ya, warak ngendok itu maskotnya Kota Semarang Mas, hewan. Iya. Kalau di Kalimantan Timur itu kan lembu swana, tapi akan kita bahas di sini nanti insya Allah. Kalau sudah Nusantara kita akan bahas. Kalau di Semarang itu warak ngendok. Warak ngendok. Iya. Terus jenis apa tuh Om? Ikan manyung. Terus Semarang kan identik dengan kepala manyung gitu. Itu pedes salah. Itu apa Om? Warak ngendok itu baru pertama kali ini dengar. Itu sebenarnya gabungan Mas dari 3 etnis yang ada di Semarang. Jadi kepalanya itu naga, lambang dari etnis Tionghoa. Kemudian badannya itu bentuknya itu buruk. Buruk itu apa? Buruk itu kendaraan yang digunakan oleh Rasulullah waktu itu untuk waktu hijrah ya. Itu badannya kan kuda tapi bersayap juga. Terus kakinya itu buruk itu lambang dari etnis Arab. Kemudian kakinya seperti kambing. Jadi lambang dari suku Jawa. Karena ada 3 itu kan di Semarang, ada Tionghoa, Jawa, kemudian Arab. Jadi bentuknya ada 3 hewan itu. Berarti ya kalau kita bayangkan mungkin ya cukup unik ya sebenarnya. Kalau Anda kan bisa melihat itu pasti kita cukup kaget. Kok ada hewan kayak gitu. Gitu. Kemudian ada Paksi Nagalikman juga Mas. Itu apa itu? Jadi itu yang ada di Keraton Cirebon. Jadi paksi itu kan burung, kemudian ada naga, liman itu gajah. Jadi perlambangan dari sama. Naga itu Tionghoa, kemudian paksi itu Jawa, liman itu ini gajah. Ada tiga ini. Jadi sebenarnya penggabungan dari beberapa hewan-hewan yang ada di alam nyata itu kemudian menjadi satu Mas. Kayak naga barang itu. Itu lucu juga. Oke, tadi kan kita bahas tentang kerajaan-kerajaannya, dan Indonesia itu kan nggak bisa dipungkiri juga berdasarkan sejarah pasti banyak kerajaan yang pernah mencapai masa jayanya gitu. Dan kalau boleh tahu nih Om, apakah dalam sebuah kerajaan itu juga ada, mereka juga punya hewan-hewan gaib seperti itu? Iya, bahkan sejak dari Tarumanegara ya sampai Mataram yang sekarang tuh semuanya ada Mas. Ada hewan-hewan mitologinya, kebanggaannya. Salah satu contohnya adalah kuda sembrani ya. Kalau kuda sembrani ini kita tilik itu di era Sultan Agung dulu. Jadi beliau bahkan setiap Jumatan atau pas sholat baik sholat Id ataupun sholat tarawih itu menggunakan kuda sembrani ini untuk terbang ke Mekah waktu itu. Jadi kuda terbang seperti Pegasus. Hal ini juga kalau kita lihat sama seperti yang dipergunakan oleh dewa-dewa dalam mitologi Yunani. Kan ada Pegasus juga, kuda bersayap. Itu unicorn, Pegasus, macam-macam kayak gitu. Dan sebenarnya tugas mereka tuh apa sih Om? Maksudnya kan ya maksudnya kita tahu ya kerajaan itu kan pasti secara ilmu spiritual itu kan juga dalam gitu. Nah, tujuan mereka memelihara seekor hewan gaib itu apa? Iya, pertama memang tujuannya untuk transportasi. Di sini jelas teleportasi Mas. Jadi kalau kita lihat kuda sembrani itu sekali mengepakkan sayapnya itu bisa berapa mil, nggak hanya kilometer, jadi sudah berapa ratus mil gitu sekali kedap gitu. Dalam artian mungkin dari Mataram ke Mekah itu hanya butuh waktu sepersekian detik untuk terbang gitu. Lalu juga ada beberapa hewan mitologi di sini yang diperuntukkan untuk menjaga dari suatu kawasan, dari
bahaya penyakit, kemudian serangan, perang, rezeki dan macam-macam gitu mas, macam-macam gitu fungsinya. Tapi kalau hewan-hewan yang apa ya namanya dengan nuansa gaib sepertinya sebenarnya itu sampai sekarang tuh dia masih ada apa enggak? Apa tahu memang udah langka seperti fauna-fauna layaknya di Pulau Jawa, harimau Jawa dan segala macam. Masih mas, semuanya masih sampai hari ini karena selain wujudnya yang tidak terlihat, juga sosok ini memang ada menjelma menjadi kodam dari pusaka-pusaka. Sehingga misal kita lihat ada pusaka keris, ada pusaka tombak, kemudian ada batu mustika, pasti di situ ada sosok-sosok ini, beliau-beliau yang menjaga, yang mendiami, karena isinya ini mas nanti, misal seseorang yang sering berpindah-pindah tempat, dalam artian menggunakan sarana teleportasi, dalam pusaka pegangannya mungkin di situ ada kuda sembrani atau ada kuda turangga, contohnya begitu, karena untuk berpindah ini pasti menggunakan tunggangan wahana gitu, modelnya demikian. Dan kalau misalnya Om, ini kan aku penasaran nih kalau berdasarkan cerita legenda itu kan kita sering dengar guys, misal dipercaya kuda sembrani sekali mengepakkan sayapnya bisa terbang sejauh berapa kilometer. Itu apakah memang hanya sebuah legenda atau memang di dahulunya sosok-sosok besar yang memelihara itu memang pernah menunjukkan kemampuan itu? Iya, menunjukkan mas, dan nampak waktu itu memang ada gitu. Bahkan hari ini pun untuk orang-orang tertentu ya yang dibekali waskita ataupun yang menjalankan ilmunya itu secara lelaku itu berhasil, itu pasti nanti akan ditampaki wujud nyata dan bisa ditunggangi. Gitu. Jadi itu sebuah kehormatan ya. Iya, iya benar, itu benar memang. Dan ini Om, biasanya kan apa ya kita tahu ya hewan-hewan gaib itu kan memang jarang beradaannya, itu kan andekan ada itu hanya satu di antara juta mungkin bisa dibilang gitu ya. Benar. Ya daripada sosok gaib yang lainnya kan lebih banyak sosok gaib daripada hewan gaib. Nah, itu semisal kita tuh adalah orang yang waskita gitu ya, waskita, dan kita pengen memelihara satu aja hewan gaib itu ada syarat-syaratnya atau gimana cara memeliharanya? Apakah bisa ditarik seperti kita menarik pusaka? Atau gimana? Iya, itu bisa mas. Jadi kita ada juga yang warisan dari eyang-eyangnya dulu yang memang dipercaya atau di sini itu ngupokoro memeliharanya. Itu nanti nurun ke cucunya seperti apa. Tapi ada juga yang narik, ngambil. Jadi seperti ngopeni. Jadi seperti halnya kalau di sini itu kan tunggangan ya. Tunggangan itu kalau kita misal mau beli motor, beli mobil kan pasti ada sesuatu mahar yang dibayar. Jadi saat ingin memiliki kendaraan ini juga kita ada maharnya mas Genta. Baik maharnya ini yang secara ubur rampe ada ataupun laku tirakat ritualnya. Karena sosok ini pun harus menyatu dengan kita, karena tunggangan jangan sampai nanti saat memiliharnya ini kok kita justru yang nggak kuat gitu. Karena nanti pasti ada konsekuensinya dari hal-hal ini, karena waktu itu pasti yang memiliki orang-orang tinggi yang cakap gitu untuk mengendarinya ini. Ibaratnya cocok-cocokan ya Om ya kayak gitu, nggak bisa sembarangan ya. Kalau kita kan tahu kayak macan luda itu kan peliharaannya Prabu Siliwangi ya. Itu kan sangat-sangat legenda kayak gitu loh. Dan mungkin orang-orang zaman dulu mungkin ya secara nggak sengaja pasti pernah lihat macan luda ya itu ya pasti. Bahkan sampai hari ini mas Genta, kalau kita ke Jawa Barat di beberapa tempat pasti kita menemui beliau untuk menjaga suatu tempat. Kalau kita jelaskan sebenarnya Sri Baduga Prabu Siliwangi sendiri itu gelar kehormatan. Jadi seperti kalau di Majapahit kan ada Prabu Brawijaya. Kalau di Sunda di Pajajaran Galuh Pajajaran ada Prabu Siliwangi. Sehingga setiap kenaikan tahta ada Prabu Siliwangi 1 sampai 8 mas sebenarnya. Itu pasti Prabu Siliwangi itu ada 1 sampai 8. Enggak cuma 1 toh. Enggak. Aku kira cuma 1. Benar mas sebenarnya. Jadi seperti Raja Brawijaya 1 sampai Raja Brawijaya 5 contohnya, terus raja-raja yang sekarang seperti Sri Sultan Hamengkubuwono 1 sampai 10, Hamengkubuwono 1 sampai 13 gitu mas. Jadi ada ininya pemberian gelarnya, sehingga kalau kita cermati di beberapa lukisan pasti nanti beliau yang ditampakkan dilukiskan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ini pasti berbeda-beda sebenarnya face-nya, agamanya juga. Dan maung lodayanya juga ada banyak mas, kalau dihitung mesti di atas 5. Jadi ada yang maung lodayanya itu putih, tapi ini loreknya itu warnanya hitam
hitam, ada yang coklat, terus ada yang kuning dan macam-macam gitu. Itu kalau semisal ya, Om, ya, semisal aja kita bisa melihat makhluk tersebut itu bentuknya kayak gimana? Apakah besarnya hanya seperti macan pada umumnya in general atau memang dia oversize, besar raksasa gitu? Iya, oversize. Jadi gedenya itu kalau macan itu kan ini ya paling seberapa ya? Seukuran macan itu ini apa guguk itu ya, herder yang gede itu. Tapi kalau ini bisa seanak sapi Mas, besarnya. Seanak sapi lebih tinggi dikit. Jadi ada yang gedenya sesapi juga, jadi lebih besar gitu besarnya. Karena Mang Lodaya sendiri dulu memang ada beberapa pengertiannya beda-beda ya. Akan kita jelaskan berikutnya. Tetapi waktu kita ke Gunung Padang, kita melihat tapaknya kan pernah tuh, yang dekat yang di atas itu ya? Iya, yang di atas. Ya itu ada teman-teman, ada. Ada tapaknya itu kalau kita masukin gini mungkin 2 kalinya segini. Iya. Oh jadi aku ingat itu. Kan? Iya. Aku ingat. Kita sempat nyoba kan, masukin ini. Iya. Itu beberapa kali ukuran kita tadi ya. Namanya apa ya namanya? Itu kan situs purbakala gitu kan, terus ada tapak kayak itu kan, itu nggak mungkin itu cetakan manusia gitu kan, nggak mungkin dong. Itu memang oversize gitu teman-teman semuanya, sangat-sangat besar kayak gitu. Bahkan ini juga dipergunakan raja yang ada di Tarumanegara dulu, itu juga untuk teleportasi juga Mas. Jadi ada seperti macan Lodaya tapi dia punya sayap gitu, jadi dipakai untuk bergerak sampai hari ini. Jadi setiap raja-raja Nusantara ini jika nanti ada meeting ya, ada pertemuan besar, itu di Dieng Mas, biasanya di Dieng. Iya, pertemuannya semuanya di sana itu menggunakan kendaraannya, wahananya masing-masing. Diengnya di mana? Kawah Candra di muka itu atau di daerah? Masih agak naik dikit. Nanti kalau kita ada kesempatan kita ke Dieng Mas, kita akan lihat wahananya seperti apa, lokasinya gitu. Kameramen sudah kangen rest area belum? Besok kita ke sana. Ya, kita sudah rencanakan untuk ke Wonosobo, ke Dieng nanti. Tapi ini Om, kalau misal kita bisa tentang hewan, pasti nggak akan jauh-jauh dari hal perburuan, gitu kan. Apakah di dunia spiritual itu perburuan hewan gaib itu masih ada sampai sekarang apa enggak? Masih Mas, sampai hari ini masih. Contohnya waktu kita kemarin ke salah satu hutan yang jual hewan itu ya, itu juga ditarik Mas, diburu, tapi di sini bukan terus berburunya bawa senapan tuh, tapi narik isinya. Itu gimana? Nariknya tuh gimana? Apakah dia bertarung dulu atau gimana? Iya, biasanya nanti ada cara kasar, ada cara halus. Kalau cara halus pasti pakai mahar macam-macam ya, karena di sini kan mau beli tanda kutip. Tapi kalau cara kasar memang ada beberapa orang yang menggunakan kemampuan secara supranatural, itu menariknya itu seperti memerangkap juga Mas, nangkap. Jadi misal di situ ada kijang kencana, kemudian ada sosok ular atau apa, itu nanti akan ditarik, nogo kembar atau apa nanti, tapi saat ditarik dimanifestasikan ke alamnya atau bentuknya pusaka. Bentuknya itu bisa pusaka, bisa musika. Bukan dalam bentuk hewan yang langsung itu enggak ya? Iya, karena kan ini sebenarnya invisible maksudnya. Jadi nanti pasti akan menggunakan media yang nyata untuk sangkarnya, tempat. Jadi sebenarnya boleh dibilang kalau kita ada benda, entah itu jimat atau apa, itu sebenarnya itu sangkar. Kurungan kandang gitu untuk ini, sehingga di malam-malam tertentu dikasih makan dan tanda kutip ada sesaji, bunga, minyak-minyakan, dupa dan macam-macam gitu. Tapi pasti menaklukkannya adalah bukanlah hal yang mudah ya, karena ya kita tahulah, kita sebagai orang awam itu kan kita sering baca artikel, misal di Merapi, hutan patok alap-alap ada hewan apa yang konon katanya adalah peliharaan dari Sunan Merapi kayak gitu kan, dari yang Sunan Merapi kayak gitu. Ya buktinya juga saya yakin pasti hewan itu masih ada di sana, pasti nggak akan ada yang bisa narik juga sih kayak gitu. Dan itu memang ini sih Mas, menjadi seperti apa ya, kelangenan, jadi piaraannya. Selain di situ ada fauna, juga pasti ada flora di situ, ada flora mitologi juga. Karena kan kita ketahui contohnya ada bunga Wijaya Kusuma yang waktu kita ke Nusa Kambangan. Terus kemudian ada anggrek emas macam-macam gitu, yang kemarin kita temukan juga ada sirih emas gitu contohnya. Nah ini buat teman-teman yang penasaran sama flora dalam dunia metafisika, kan kita tahu kan dunia metafisika hanya dipenuhi dengan mungkin kalau nggak sosok ya mungkin hewan-hewan, siluman-siluman dan segala macam, tapi ternyata juga ada flora gaib juga. Buat yang penasaran, besok bisa dilihat di gerbang antar dimensi.
Ini kalau editornya nggak ketiduran ya, satu nggak pernah bisa janji mau upload kapan. Editornya tuh sering ketiduran soalnya. Uploadnya di warnet, jadi harap-harap maklum. Sabar. Lah nih Om, kalau kita bicara tentang ini ya, hewan-hewan mitologi yang di Pulau Jawa, kan bisa dibilang Jawa itu kan hanya selingkup ini aja gitu kan, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Itu kalau bisa di ranking, kan kita penasaran ya, mungkin kalian pasti hewan-hewan kayak apa sih yang tahu ya, mungkin ya nggak banyak tahu juga ya. Kayak macan lodaya pun aku yakin kalian pasti nggak banyak yang tahu. Jarang tahu kayak gitu. Itu kalau di ranking yang punya pangkat tertinggi itu sebenarnya siapa? Di ini Jawa ya. Tapi di Jawa di sini nanti akan mewakili Nusantara, Mas. Ya. Pertama jelas kalau saya sebut yaitu yang Peksi Garuda. Wah, pasti nomor 1 itu. Iya, pasti. Yang Peksi Garuda, kemudian yang Naga Antaboga. Naga Antaboga itu Merapi ya? Merapi, yang di bawah. Jadi akan mewakili 3 tempat ya. Kemudian kalau untuk yang di air ini kita tidak diperizinkan untuk menyebutnya. Belum, nanti kalau kita pas di air nanti kita akan sampaikan. Karena ini bagian dari Kanjeng Ibu yang nanti akan menyampaikan. Apakah sosok itu adalah Kraken? Kalian tahu Kraken apa enggak? Tahu dong. Jadi mewakili 3 tempat itu sebenarnya, Mas. Udara, darat, dan air. Tapi baru bisa kita sampaikan darat dan udara. Iya. Tapi kalau kita berbicara tentang Garuda ya, ini kan Garuda kan sebenarnya kan simbol dari negara kita gitu kan. Dan mungkin kalau kita lihat dari catatan apa ya mungkin ya catatan biologi atau catatan apalah itu yang resmi itu, kayaknya Garuda memang dia bukanlah hewan asli yang benar ada, tapi memang dia hanyalah hewan mitologi. Tapi Om, kalau kita bicara tentang Garuda ini kan sebenarnya kan makhluk-makhluk yang sangat-sangat out of the box, out of the mind itu, tidak pernah di pikiran kita, bahkan kita cari di internet pun mungkin tidak pernah ada catatannya gitu kan. Dan mungkin rekaman yang paling real yang bisa kita lihat sekarang mungkin ada di Pulau Dewata, Pulau Bali, yang ada di patung Garuda Wisnu Kencana itu. Apakah memang sebesarnya itu atau mungkin lebih besar lagi? Lebih besar lagi, Mas. Iya.